Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diary Pets and Animals. Di video ini aku mau update reef tank low budgetku. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, sepi banget penghuninya. Cuman ada satu, yaitu belangkas atau horseshoe crab, yang waktu itu aku unboxing dan belum direview juga. Oh ya, sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel Diary Pets and Animals dan jangan lupa nyalakan belnya biar teman-teman bisa update terus konten dan video dari aku. Jadi kondisi tank low budgetku saat ini bisa dilihat sendiri teman-teman, crash ya. Kualitas airnya jelek, kadar nitrat, fosfat dan lain-lainnya tinggi. Salinitas juga naik turun karena aku tidak tes airnya pakai refraktometer namanya. Terus cuma pakai filter talang yang filtrasinya nggak maksimal. Kemudian rumah bakteri juga minim. Dan ya banyak banget pokoknya kekurangannya ya teman-teman. Karena apa? Kok bisa kayak gini? Karena jujur aku kemakan tutorial membuat reef tank versi low budget di YouTube dan grup-grup FB atau di WA. Memang untuk membuat reef tank ini butuh equipment atau perlengkapan yang proper ya. Jadi nggak bisa kalau mau buat versi low budgetnya. Jadi pertama dari segi filtrasi, hampir semua penghobi reef tank pakai tank dengan filter SAM. Mau SAM belakang atau SAM bawah dengan media filter dan rumah bakteri seperti momogi, karang jahe, batu kapur dan lain-lain. Belum lagi ditambah refugium atau makroalga di SAM-nya. Sedangkan punyaku ini hanya mengandalkan filter talang. Nah, kekurangan filter talang ini, filternya diletakkan di atas sehingga mengganggu pemandangan dan mengganggu penyinaran oleh lampu. Selain itu, ruang untuk media filter dan rumah bakteri juga minim. Ya emang ada, tapi minim ya. Tidak seperti filter SAM yang tingginya itu menyamai akuarium. Kedua, protein skimmer. Di YouTube banyak yang bilang protein skimmer ini nggak terlalu penting. Dia bisa diganti fungsinya dengan makroalga untuk menyerap atau menyaring kotoran lainnya. Namun kenyataannya salah besar ya teman-teman. Protein skimmer itu wajib ain. Dan untuk menyerap nitrat fosfat di filternya bisa ditambahin media seperti pada merek Sea Purigen atau Sea Gel ini. Tapi ya balik lagi karena versiku ini low budget, ya jadi aku nggak pakai ini sama sekali. Ketiga, tes parameter. Aku nggak ada tes parameter sama sekali. Karena apa? Karena mahal. Jujur, ini mahal. Tes kitnya kalau beli ini harganya 100 ribuan. Satu tes kit. Di sini di kotaku juga setauku sih nggak ada jasa tes kit. Jadi aku nggak tes parameter seperti nitrat, fosfat dan lain-lain sebagainya itu ya. Dan katanya bisa diganti perannya dengan makroalga. Tapi apa? Semua itu bohong ya. Waktu kapan hari itu aku udah beli makroalga jenisnya angguran sama dragon bread ya. Tapi tetap juga parameternya swing. Kok tahu kalau swing mas parameternya? Taunya dari invertebrata yang selalu mati. Aku masukin keong turbo yang terkenal kuat, baru hari pertama aklimasi terus dimasukin besoknya langsung mati. Terus airnya jadi bau ya. Jadi emang harus dipantau parameter airnya. Keempat, kadar garam atau salinitas. Tanpa refraktometer kita nggak bisa pantau apakah kadar salinitasnya naik, turun, atau stabil.
Di sini aku cuma ngandelin hidrometer yang ada panahnya itu loh teman-teman. Dan katanya ini nggak akurat sama sekali. Efeknya apa? Kalau salinitas yang tiba-tiba tinggi atau rendah, ikan bisa istilahnya megap-megap ya. Terus stres, kalau nggak kuat, nggak mau makan, terus mati. Kelima, lampu. Di sini aku cuma pakai lampu kandila putih dan nggak bisa digunakan untuk koral. Mau diakali kayak gimana pun tetap nggak bisa piara koral pakai lampu putih ya. Karena koral nggak bisa berfotosintesis pakai lampu putih. Itulah kenapa semua reef tank ini lampunya biru atau istilahnya HPL. Lalu keenam, suhu atau temperatur. Aku juga nggak pakai chiller sama sekali. Dan akhir-akhir ini di kotaku panas banget. Hujan juga jarang. Sampai menyentuh suhunya 40 derajat. Jadi airnya jadi cepat anget, cepat nguap. Ya, aku jadi nggak bisa ngukur berapa banyak harus top up air RO. Belum lagi aku emang nggak punya auto top up ya, karena itu tadi low budget ya teman-teman. Jadi ya intinya jika emang kita pengen main atau pengen bikin reef tank, emang harus proper perlengkapannya. Ya emang jujur mahal ya teman-teman, apalagi kalau kita pengen piara koral juga. Isinya koral, isinya ikan ya. Tapi jika kita modal mahal di awal tapi awet sampai lama, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, kan juga nggak merugikan kita toh. Ketimbang kita paksain kayak aku nih ya, dipaksain low budget tapi ya lama-lama ajur ya, karena harus beli-beli biota atau koral terus karena mau mati terus. Dan for your information ya teman-teman, ini aku udah rugi total mungkin hampir 300 ribuan untuk belanja biota, untuk beli koral ya walaupun nggak banyak, untuk beli makroalga juga itu 300 ribuan ya. Ini aja udah satu toples ikanku mati, dari keling, botana, roket, betok, nemo, mandarin dan lain-lain. Terus invertebrata seperti bintang laut, kelomang, keong turbo juga 3 kali beli mati terus. Karena apa? Karena parameternya swing, jelek, elek, akhirnya crash. Emang awal-awal pasti mau makan itu ikan atau invertebrata atau biota lainnya lah. Tapi lama-kelamaan mut-mutan, stres, mojok, diem aja terus mati. Lah jadi mas, kalau kita kaum kere nggak bisa tuh bikin reef tank? Ya bisa, tapi itu tadi modalnya besar dulu di awal. Nabung dulu. Kalau emang niat ya pasti bisa. Gak usah kemakan jalan ninja tutorial low budget di YouTube, FB, WA dan lain-lain yang akhirnya menjerumuskan dan merugikan isi dompet teman-teman ya. Saran dari aku, kalau emang pengen banget bikin reef tank, teman-teman harus sedia yang pertama akuariumnya dulu. Terserah teman-teman mau yang nano tank atau ukuran 1 meter, 1,5 meter, bebas. Terus teman-teman bikin akuariumnya filter sam belakang ya, jadi nggak perlu filter bawah yang akhirnya misah sama akuariumnya ya. Mending beli pesen yang filternya sam belakang. Terus kedua, media filter. Aku saranin teman-teman pakai media filter Momogi. Kenapa namanya Momogi? Yaitu rumah bakterinya bentuknya kayak snack Momogi itu ya. Kemudian bioring, karang jahe, batu apung, dan lain-lain ya. Kalau ada budget yang lebih bisa beli yang bermerek sekalian seperti Vivaria itu ya.
Ketiga, protein skimmer. Wajib banget ini protein skimmer, jangan di skip. Terus disesuaikan juga dengan ukuran filter yang teman-teman punya. Keempat, test kit seperti refraktometer untuk mengukur salinitas, sama test kit yang mereknya Salivert yang mahal itu. Untuk apa? Untuk mengukur kadar garam dan kadar nitrat, fosfat, dan lain sebagainya. Kelima, lampu. Aku nggak saranin lampu putih kayak punya aku ini untuk reef tank. Tapi kalau teman-teman reef tanknya ini FO atau fish only atau ikan aja, ya fine aja, gak apa-apa. Tapi kalau piara koral juga itu harus pakai lampu HPL ya, atau teman-teman cek sendiri ya di toko hijau atau toko oranye, itu banyak variasinya, banyak ya, macam-macam harganya juga. Terus keenam, chiller atau kipas pendingin untuk mengantisipasi perubahan suhu yang drastis. Dan yang terakhir, sabar. Kesabaran itu penting teman-teman. Jadi setelah nyiapin keenam itu tadi, ya tinggal sabar aja nunggu cycling. Supaya cyclingnya cepet, aku saranin pakai Live Sand, Live Rock, terus air laut asli atau natural seawater, sama masukin ikan satu aja buat nambah amonia ya, yang kuat ya, kayak Nemo atau betok gitu, satu aja. Nah, untuk tips cycling udah ada di link di video di atas nih ya teman-teman. Nah, habis itu dijamin aman deh reef tank kalian, nggak akan swing, nggak akan crash yang menyebabkan biotanya mati semua ya. Mungkin di video ini aku agak kesannya jengkel ya, karena jujur aku dibohongin ya, diapusi, dan harapan aku nggak ada teman-teman yang terjerumus seperti aku ya. Ya mungkin itu aja keluh kesahku ngikutin saran low budget dari orang-orang sesat ya. Dan aku harap teman-teman tidak mengalami kejadian pahit kayak aku ini ya. Oke, sekian videoku hari ini, semoga bisa bermanfaat dan membuka pikiran teman-teman bahwa reef tank itu nggak bisa low budget ya. Sampai ketemu di video-videoku berikutnya, bye bye.